Assalamualaikum Sobat Beriman. Nabi Muhammad merupakan suatu sosok teladan bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Namun walau begitu, ada beberapa orang kafir atau orang di luar Islam yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah seorang pedofilia. Hal itu dikarenakan Rasulullah pernah menikahi Aisyah yang pada saat itu masih berusia 9 tahun. Dengan pernyataan yang segila itu, tentu akan membuat kita bertanya apakah benar bahwa Rasulullah adalah seorang pedofilia. Maka dari itu, di video ini kami akan membahas mengenai pertanyaan tersebut benar atau tidak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang berada di bawah video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Serta bagikanlah video ini ke keluarga kalian, teman kalian, dan juga media sosial kalian. Karena dengan kalian membagikan, itu berarti kalian ikut andil dalam menyebarkan kebaikan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memutuskan benar atau tidaknya, alangkah baiknya kita mengerti dan paham dulu apa itu pedofilia. Melansir dari Wikipedia, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa, yang biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber. Sedangkan dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah suatu kelainan seksual yang terjadi pada orang dewasa, dengan menjadikan anak kecil sebagai objeknya. Nah, bagaimana? Sudah ada sedikit gambaran kan apa itu pedofilia? Setelah mengerti dan paham apa itu pedofilia, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membandingkan zaman sekarang dengan zaman dahulu, tepatnya pada zaman Rasulullah. Pada zaman sekarang, peradaban sudah sangatlah maju, dan segala informasi bisa kita akses dengan mudah menggunakan teknologi super canggih. Sedangkan pada zaman Rasulullah, peradaban masih sangatlah terbelakang, dan segala perbuatan yang dilakukan pada masa itu masih terikat dengan adat dan tradisi. Sehingga mungkin saja, pada masa itu menikahi anak di bawah umur masih dianggap suatu hal yang normal atau wajar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup pada zamanmu." Itu berarti, kita tidak bisa menyamakan zaman sekarang dengan zaman dahulu, karena pada dasarnya setiap zaman memiliki peradaban yang berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah menikahi Aisyah bukanlah karena beliau mengidap kelainan seksual, melainkan karena Rasulullah mendapatkan petunjuk atau pesan, yang didapatkannya melalui sebuah mimpi ketika sedang tidur. Sedangkan, menurut definisi pedofilia yang sudah kita pelajari tadi, sudah jelas bahwa Rasulullah bukanlah suatu orang yang bisa disebut pedofilia, karena tidak ada gejala-gejala yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang pedofilia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tuduhan mengenai Nabi Muhammad adalah seorang pedofilia, adalah sepenuhnya tidak benar dan pernyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sobat Beriman, janganlah pernah kita sekali-kali menuduhkan suatu perkataan tanpa adanya bukti, karena hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan dan sangatlah dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 112 yang berbunyi, "Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata." Jadi, janganlah pernah kita sekali-kali menuduhkan suatu hal tanpa dibarengi dengan bukti, karena itu termasuk perbuatan setan yang bisa membawa kita ke dalam api neraka yang sangat pedih dan panas. Baiklah Sobat Beriman, segini dulu video kali ini, semoga dengan adanya video ini, kita bisa lebih baik lagi dalam hal beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.